yaitu menurunkan jumlah sperma. Wow, 7 efek negatif dari diapers ini sangat wajib diketahui oleh seluruh orang tua. Parents hebat mempersiapkan generasi sehat akal, sehat mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda hebat yang ada di rumah? Hari ini kita akan membahas tentang efek negatif pada diapers. Tapi tentunya semuanya masih ingat video tentang efek negatif diapers ini kan? Nah, hari ini kita akan lebih mempertegas karena ada beberapa poin tambahan yang tentunya semuanya berdasarkan research oleh para ahlinya. Boleh disimak dan harus disimak untuk para bunda yang masih mengenakan diapers pada balitanya. Apa saja efek negatif pada balita kita apabila menggunakan diapers? Ada 7 efek negatifnya. Yang pertama, munculnya masalah pada kulit. Masalah pada kulit ini banyak sekali ayah bunda, dimulai dari kulit kemerahan, gatal, lecet, perih yang akhirnya memunculkan ruam popok, infeksi kulit dan juga infeksi jamur. Infeksi jamur ini yang memunculkan bakteri itu bertambah ataupun tumbuh subur di wilayah alat vital anak-anak kita. Mengapa? Karena kulit anak-anak kita adalah kulitnya masih lembut, masih sensitif, sehingga menggunakan segala peralatan yang menempel dengan tubuhnya adalah peralatan yang lunak, peralatan yang lembut, dan tentunya adalah aman dan nyaman untuk kulit anak-anak kita. Nah, yang kedua adalah infeksi saluran kemih. Kita memang terbantu ketika anak-anak menggunakan diapers begitu ya, karena memang diapers gunanya adalah untuk menampung air kencing secara sementara. Namun terkadang kita juga lupa loh ayah bunda bahwa frekuensi mengganti diapers. Terkadang karena memang keasikan atau aktivitas kita, maka ternyata hanya cukup diganti 2 kali, antara mandi pagi dan mandi sore. Nah, padahal ini sangat tidak tepat sekali, karena ketika kita abai untuk mengganti diapers anak-anak kita, maka yang terjadi adalah kulitnya akan lembab. Kondisi ataupun diapers yang terlalu banyak air kencing tadi itu menjadi lembab. Nah, kemudian air kencing yang tertampung pada gel diapers tadi memunculkan kuman. Nah, kuman inilah yang akan menjadi atau pemicu dari infeksi saluran kemih anak-anak kita. Berbahaya kalau kita biarkan, Bun. Maka sangat bijak kalau kita mengganti sesering mungkin agar wilayah vitalnya aman. Nah, yang ketiga adalah alergi dan sensitif. Hal ini akan berkaitan ayah bunda. Mengapa? Karena anak-anak yang sering infeksi ataupun sering alergi, maka akan muncul kesensitifan. Maka tentunya sebagai orang tua yang ingin anaknya sehat begitu, kita akan lebih detail lagi untuk memilih mana produk yang berkualitas. Maka alergi dan sensitif ini adalah 2 hal yang tidak bisa kita pisahkan. Dari alergi muncullah kulit yang sensitif. Produk-produk tertentu yang biasanya digunakan atau bahkan akan sangat nyaman ketika tidak menggunakan produk diapers, tapi cukup menggunakan celana. Ya, tentu dong dengan resiko akan mencuci celana berkali-kali ataupun mencuci popok kain berkali-kali. Yang keempat adalah menurunkan sistem kekebalan tubuh. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ketika anak-anak kita sering mengalami permasalahan dengan kulit, atau biasanya yang sering kita sebut dengan sensitif. Kulit anakku sensitif, pakai ini tidak bisa, ataupun kulit anakku sensitif, cocoknya hanya dengan produk ini untuk kulitnya supaya nyaman, kemudian gatal-gatalnya teratasi ataupun tersolusikan. Nah, karena seringnya anak-anak kita mengalami sensitif berkali-kali ataupun infeksi yang juga berkali-kali tadi, bisa dengan cara ganti-ganti diapers, pengen coba ini, pengen coba itu, yang akhirnya muncul sensitif yang berkali-kali dan infeksi yang berkali-kali. Inilah yang akan menyebabkan
sistem kekebalan tubuh pada anak-anak kita menjadi berkurang. Apalagi sekarang, sekarang adalah kita masuk pada efek negatif yang kelima. Efek negatif yang kelima yaitu menurunkan jumlah sperma. Wow, berbahaya sekali ini. Tapi ini ternyata berdasarkan research yang dilakukan oleh University of Kiel di Jerman. Bahwa penelitian ini membuktikan lapisan plastik anti bocor yang terdapat pada seluruh diapers ternyata mampu menaikkan suhu di wilayah skrotum. Suhu di wilayah skrotum naik sebesar 1 derajat. Nah, akan lebih naik lagi kondisi ini atau suhu ini ketika anak-anak kita mengalami demam. Ketika suhunya pada skrotum itu mengalami peningkatan, disitulah yang akan mempengaruhi jumlah sperma yang dihasilkan. Jumlah sperma yang dihasilkan di masa mendatang ketika dewasa terbukti akan mengalami penurunan sebesar 25%. Wow, banyak sekali 25%. Tentunya ini nanti akan berkaitan dengan tingkat kesuburan atau fertilitas bagi seorang laki-laki. Semoga kita lebih bijak ayah bunda, karena memang efeknya bukan 1-2 hari, 1-2 tahun, tapi hingga anak kita menjadi anak-anak dewasa. Nah, lanjut kita akan masuk ke efek negatif yang keenam. Masih berkaitan dengan alat vital, yaitu akan memicu terjadinya kanker testis. Kalau tadi adalah spermanya turun jumlahnya, sekarang akan akan memunculkan penyakit yang lebih berbahaya lagi, yaitu kanker testis. Sangat bijak kalau ayah bunda sekarang yang sudah memiliki wawasan sudah mempersiapkan resikonya. Maka sebelum resiko itu terjadi, kita sudah waspada mulai dari sekarang. Nah, yang ketujuh ataupun yang terakhir yaitu tidak muncul kendali emosi. Apa hubungannya? Anak-anak yang mampu menahan untuk pipis ataupun buang air kecil ke kamar mandi hingga beberapa saat, tentunya dia harus menahan, bukan misalkan dari kamar hingga menuju kamar mandi, dia akan menahan beberapa saat. Lalu ketika dia tahu, oh ini kamar mandi, di sini aku harus BAK, aku harus kencingnya di sini. Nah, ternyata itulah kaitannya anak-anak akan mampu memiliki atau muncul kendali emosi pada dirinya. Berbeda dengan anak-anak yang ketika menggunakan diapers langsung kran ataupun klop langsung terbuka begitu saja. Nah, maka hal ini yang akan membuat anak-anak kita bebas berekspresi ataupun berbebas mengeluarkan emosinya tanpa ada kendalinya. Wow, 7 efek negatif dari diapers ini sangat wajib diketahui oleh seluruh orang tua yang masih mengenakan diapers pada anaknya. Bukan berarti kita melarang penggunaan diapers, tapi mari kita bijak menggunakan diapers dan juga kapan waktu yang tepat anak-anak tidak perlu menggunakan diapers lagi. Semoga bermanfaat. Salam Parents Hebat.